mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, dan bersahabat. Gunakan jurus yang berfungsi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, terjalin koneksi, kolaborasi, dan menata situasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak? Alhamdulillah. Baik. Gimana senang? Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi mulai. Konsentrasi Dimulai, Konsentrasi dimulai. Gitu. Kalau ibu bilang hai, kalian jawabnya apa? Kalau ibu bilang halo? Ya, halo. Hai. Ini ada konsep sebenarnya yang paling ibu pelajari itu ada konsep tentang emosi. Tapi nanti sebelum ini kita main ini dulu, simulasi dulu, permainan dulu ya. Oke, kita ibu bagikan nih. Geser ke satu orang dua kertas. Satu orang dua lembar. Center ya. Satu orang dua lembar. Dua lembar. Satu orang dua lembar. Pegang tangan kiri. Oh, ya. Ini rutinnya. Dua. Satu orang dua lembar. Dua gini. Dua buah. Dua lembar kan? Dua buah butir ya. Dua ekor. Nah, pegang mana kertasnya angkat dua-duanya, kanan satu kiri satu. Oke, ini punya cerita. Ini berhubungan dengan emosi. Ya, kalian dengarkan ceritanya. Kalau kalian merasa sedih dengan cerita ini, kalian boleh remas kertas yang di kiri. Atau kalian marah, kalian remas. Kalian boleh diapakanlah kertas yang di kiri itu. Kertas yang di kiri itu ibarat emosi negatif kalian. Emosi negatif kalian yang di kiri ya, itu ya, kertas itu ya. Boleh remas, boleh sobek, boleh injak-injak, terserah lah. Pokoknya sikat aja. Tapi ketika kalian ya dengarkan. Tapi kalau kalian merasa senang, merasa kalem gitu kan, tenang aja lah gitu, kalian usap-usap kertasnya. Usap-usap kertasnya aja, jangan diapa-apain gitu ya. Itu ngerti? Nah, poster. Ya, mendengarkan ceritanya. Oke, dengarkan ceritanya. Nah, ceritanya adalah ada seorang anak laki-laki, ya. Seorang anak laki-laki, namanya Ucup, ada sih namanya Ucup, ya. Nah, si Ucup ini itu dia senang camping, ya. Dia senang camping ke alam Jepang, ya. Dia punya peliharaan burung yang selalu dia bawa. Karena kalau dari usia kecil yang dia sayang burung. Nah, tiba-tiba Ucup dengan teman-temannya naik gunung. Dalam perjalanan makan minta itu apa ya? Nah, Ucup kehausan sama teman-temannya ambil sama kal. Itu muter-muter di papel, di hutan. Muter-muter di hutan mencari danau. Ya, tiba-tiba dalam kelelahan yang sangat capek, kita bayangkan naik puncak gunung, kehabisan minum, dia menemukan sebuah danau dengan teman-temannya. Nah, dengan riang gembira Ucup mengambil minumnya di tas akhirnya tas pakai tas yang tadi bawa gunung, diambil, kemudian si burungnya tetap ada di sini di puncaknya ini. Nah, dia ambil dengan pakai alat minumnya temannya. Ketika dia minum, si burungnya itu pakai apa ya? Pakai tangannya dipasuk supaya itu si gelasnya itu tumpah. Terus jadi minum sama Ucup. Itu yang pertama. Ucup masih dalam ekspresi kesenangan. Kemudian Ucup mengulangi lagi, yang kedua mengambil lagi air dalam itu. Kemudian ketika mau minum, diulangi lagi. Si burung pelangnya itu diulangi lagi, dia mengambil gelasnya. Kemudian jatuh dan tumpah lagi, jadi minum lagi. Berapa kali ya? Digabung sama orang yang kita kasih. Kamu minumnya apa? Aku haus, aku minum. Aku minum, aku haus. Apa yang mau menukarkan gelasnya? Nah, kemudian Ucup mengulangi lagi 3 kali. 3 kali ya.
Ya, kertasnya. Dia mengambil lagi minumnya, mengambil lagi di dalam itu. Dia mengambil lagi dengan harapan dia mau dan enggak pakai minum itu. Kemudian dia minum lagi, dia minum si burung itu mengatur lagi. Mengatur lagi, apa namanya? Gelasnya sampai tempat lagi. Akhirnya sejuk kan. Enak ya, sudah mau sampai minum 3 kali diganggu sama si burungnya. Akhirnya sejuk mengeluarkan ininya pisaunya. Mengeluarkan pisaunya. Kalau sekali lagi kamu udah pakai minum karena lihat aja. Dia sampai pakai pisau, dia ambil itu di sini, terus dia ambil minum, sekali lagi dia ambil minum yang 4 kali. Masih diganggu sama si ini siapa? Soalnya akhirnya dalam keadaan capek lelah minum dia menusuk si burungnya itu. Akhirnya si burungnya terkapar di bawah. Kemudian si gelasnya masuk ke bawah minumnya. Setelah dia minum lagi, kemudian dia baru lihat ternyata di luar ada bangkai ular berbisa di dalam itu. Ya, kalau si ucup meminum air dari dalam itu, kemungkinan dia akan mati karena air itu udah meracun. Ucup sadar ternyata yang dilakukan oleh burung ularnya itu mau menolong si ucup supaya si ucup tidak keracunan. Oke, selesai itu itunya. Terus menyesal telah membunuh kucingnya, telah membunuh burung elangnya. So, udah direpas, kemudian kalian rapihkan lagi, Kembali rapi tidak? Kembali rapi tidak? Nah, kalau yang rapi itu nggak tahu yang dirasakannya apa, nggak ngerti, cuma dongeng atau gimana biasanya. Yang kertasnya baik-baik saja, mana lihat tulisannya ini baik-baik saja tetap rapi. Dua-duanya rapi, Putri, Ibu. Oke, apa perasaannya? Kamu baru datang. Ya udah dari tadi di sini. Put, kertasnya apa? Dua-duanya baik-baik saja. Apa yang Putri rasakan? Iya, tadi dengar cerita Ibu. Gimana perasaannya? Sedih tapi tidak meremas kertasnya. Oh, tidak meremas kertasnya. Yang meremas kertasnya, Neng, dua-duanya sudah dirapikan lagi. Kenapa meremas kertasnya? Ya karena sedih. Karena sedih remas. Tapi setelah dirapikan, kertasnya kembali nggak? Enggak. Nyesel enggak? Sudah meremas kertas itu nyesel enggak? Nyesel. Nggak bisa dirapikan lagi ya? Ya. Nah, mana sih? Laki-laki yang diremas kertasnya? Ayo, ayo. Oh, enggak. Naon? Kenapa meremas mulutnya Pak Irus? Emosi ke siapa? Ucup. Emosi ke si Ucup. Kenapa emosi ke si Ucup? Oh, kamu hebat. Kamu jangan mengikuti ya, jangan itu sama. Terima kasih. Berarti kalau kata Putri tadi, Putri yang dirasakan sedih, tapi Putri tidak meremas. Kenapa tidak meremas, Putri? Lepas, kalau Pak Yunus kan dilepas karena apa marah? Marahnya ke siapa? Warga-warganya ya? Marahnya ke si Ucup. Kenapa sih si Ucup bisa marah? Kalau yang lain kesel tidak dengar cerita tadi? Cerita keselnya apa? Si Ucupnya, kesel ke si Ucupnya. Keselnya kenapa? Tidak percaya pada burungnya. Terus sampai membunuh burungnya ya. Setelah dibunuh ternyata burungnya mereka yang baik. Apa? Jangki apa yang udah dirasakan? Jaki kan nggak tahu apa yang ada dalam pikiran Jaki. Jaki mah apa ya Jaki yang sedang dipikirkan? Oh siap punya pikiran apa-apa. Kepelau ya. Nah itu berhubungan dengan mengelola emosi. Tadi ada beberapa yang nggak apa-apa. Boleh tidak kita mengekspresikan emosi? Boleh atuh. Tapi tidak boleh berlebihan. Emosi adalah sesuatu yang dirasakan oleh seseorang. Jadi ada emosi. Nah, emosi itu tidak hanya marah. Emosi itu ada dua macam. Ada macam emosi? Berapa? Emosi positif sama emosi negatif. Emosi positif namanya? Kita syukur, ramah, tenang, dan apalagi yang ada di sini tentang emosi positif. Apalagi? Nah, kita sudah melakukan hubungan sebagainya. Ada cerita. Kamu contohnya apa? Baik. Baiklah, perempuan satu contoh. Ada? Syukur, bangga, sudah senang, dan kita sudah bahagia. Emosi positif, emosi negatif. Ya, jangan.
Situasinya tepat. Misalnya gini, kalau di kelas. Lagi ada si anak itu punya positif vibes, gitu. Positif vibes itu anak gitu. Energi positif. Dia selalu kelihatannya bahagia, masuk terus ceria, semangat ya. Tapi ketika di kelas ada anak atau kalian yang meninggal, orang yang meninggal ya. Harusnya sikap atau pesan yang dimunculkan itu emosi. Jadi terus sedih ya, harusnya ya perasaan bisa sedih orang tuanya. Tapi sih ada selalu berpositif positif, dia masih mau bahagia. Itu jadi benar bisa positif ya. Itu jadi salah kan ya. Terus ini, nah itu terus kalau ceria yang lagi belajar, yang terus ya, yang jadi positif dia akan nyanyi yang apa. Itu kan emosi positif ya. Jadi salah jadi benar itu. Malah jadi mengganggu kan. Nah, hati sudah sering seorang nanti dicakin. Nah, kemudian emosi negatif selalu negatif ya. Misalnya takut marah sedih, tiba-tiba ada yang ngajak merokok kalian. Ini cuma merokok di warung. Harus bagaimana seharusnya emosi yang kalian munculkan? Emosi negatif. Emosinya gimana? Emosi yang gimana? Kenapa semua orang yang merokok itu? Wah, jadi gimana? Emosi negatif yang bagaimana? Terus caranya gimana? Caranya gitu. Atau apa? Harusnya kamu yang gimana? Kecewa. Apa? Takutnya kalau kita sama dihukum kita tidak dihukum. Atau takutnya kita merokok. Ya, karena kalian bicara itu nggak boleh dihukum. Itu kan? Nah, ini tidak selamanya emosi positif bernilai. Tapi tidak selamanya emosi positif bernilai bagus. Tapi bagaimana situasi dan kondisi kalian harus pandai mengelola emosi ini. Ya, ada banyak loh ibunya bersedih, kamu sedih kan? Kalau tidak sedih, ya terus kita kalau ada teman yang lagi bahagia, kalian ujung nangis. Baik, sekarang kalau kita bahagia, bahagia lagi cinta lagi. Ayo sekarang kita kami, kalau sedih nangis. Salah ya emosi itu kalau depresi. Salah sekarang kalau bahagia, lagi emosi positif. Kenapa sedih depresi? Berarti salah emosi itu. Nah, saya itu dalam pikiran siapa? Karena kita pacaran sama orang lain, maksudnya aku gitu. Nih, ada konsep tentang emosi, nama-nama konsep tentang pengelolaan emosi, secara teori ada 5 cara mengendalikan emosi. Hai, yang pertama apa baca? Yang pertama apa? Apa artinya? Jadi selaku analisis dan langsung memahami emosi. Tapi yang jelas sama saya apa? Mana emosi? Ekspresi pada apa kita? Bisa marah? Ada alasannya? Ya. Nih selagi ini kemudian terus saya batas ini saya bisa mengenali proses kita. Senang kita tahu wakil mau. Jadi jadi bisa kita itu bahagia. Yang lain mana? Ini apa? Bagian gimana? Kalau istri harus gimana? Boleh istri tahu-tahu? Boleh enggak? Lagi sedih marah-marah boleh enggak? Boleh? Tidak. Boleh? Cari tahu. Bisa sedih? Bisa marah? Dan dulu alasannya kenapa? Nah, itu artinya nanti belajar ya. Belajar menyadari diri. Yang kedua adalah apa, Ca? Halo. Ada yang dua. Itu loh. Saya tahu caranya untuk menenangkan diri saya saat marah atau tidak ada lagi. Jadi kita sudah mulai pandai ya. Soal kita bukan. Kemarin coba pernah aku-akuan gitu gitu. Enggak, kalau aku ya aku marah gimana sih biasanya? Aku biasanya marah gimana? Bulu-bulu Pak. Kalau kalian marah gimana? Nanti kita belajar ngomong gimana. Ya, kalau takut gimana? Kalau takut ngapain? Sembunyi kalau pakai. Itu yang kita belajar ada tips-nya. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah responsive decision making. Apa namanya, Teh? Mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Saya memahami keputusan yang saya ambil dari diri orang lain. Seperti mana demo, bicara rumah orang lain. Ada positifnya tidak? Apa positifnya? Dapat Iron Man itu. Positifnya apa? Dapat kursi. Ada positifnya apa? Jam miliar ya. Ada apa? Kita merugikan siapa? Ada orang lain mungkin diskusi. Hati, ketika nangis pun orang yang nangis kali kalian pikirkan akan yang bisa orang orang itu atau tidak. Ya, ketika bahagia bisa dijaga di kelas. Oh, dia tuh enggak bisa. Yang berapa ini apa adalah relationship skill. Apa itu? Maksudnya apa? Saya menjalin pertemanan sehat dengan mereka. Siapa mereka ya? Orang lain. Kalau bisa menjalin persahabatan, menjalin komunikasi pertemanan dengan orang lain. Cari teman gampang ya? Susah kan? Kalau saya masuk, nah ini ada motivasi saya menjadi teman sehat dengan mereka. Jadi kemampuan memahami yang berbeda dari setiap orang. Beda kenapa dengan teman? Tidak apa-apa. Dia jadikan masalah. Emosi yang bola, bukan seperti emosi tersinggung. Di kelas kata putih teh, anu pikir bayar 5.000. Jangan teh Allah, jangan didenda 2.000 wah berantem. Jangan ya. Jangan. Terus enggak ada guru yang kita ambil kita minta tugas ini jangan sampai tugas. Marah berantem. Jangan. Saya jangan pernah. Yang terakhir yang kelima apa? Sosial luasnya. Sosial. Kemampuan menjalin tata hubungan sosial dengan ini adalah yang berbeda. Dengan muslim boleh tidak? Tidak. Dengan di kelas ini misalkan kalian ada tunjangan yang kita supaya tidak minta tahun boleh tidak? Kalau kalian tidak mau tahun menimbulkan apa? Menimbulkan nih.
mindset lantas mengalih peta emosi. Tadi kita kan emosi negatif, emosi negatif. Di sini bukan ada emosi. Jadi emosi tadi emosi negatif, di sini emosinya semangat, maksudnya emosi apa? Semangat